Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan materi cara menulis naskah yang baik. Anggota kelompok 1 ada Aulia Nanda Agustin, lalu saya sendiri Isnanisa Aulia Nurlita, lalu ada Ignatius Alberto Adrianto, lalu ada Iqbal Muhammad Wildan. Pengertian naskah. Naskah secara umum memiliki definisi sebagai sebuah naskah cerita yang menguraikan urutan adegan, tempat, keadaan, dan dialog yang disusun dalam konteks struktur dramatik untuk menjadi acuan dalam proses produksi. Naskah sendiri secara etimologi diambil dari bahasa Arab, yaitu kata nushkatum, artinya adalah potongan kertas, karena umumnya naskah ini berbentuk lembaran yang perlu dikoreksi. Jenis-jenis naskah. Naskah spontan. Naskah spontan adalah naskah yang dikirimkan penulis kepada penerbit untuk kemudian dapat dipertimbangkan apakah naskah tersebut bisa terbit atau tidak. Pengertian naskah spontan juga dipahami sebagai naskah yang ditulis sepenuhnya atas inisiatif dan kemauan dari penulis, sehingga tidak ada paksaan atau perintah dari pihak luar yang mempengaruhi penulis untuk menulis naskah tersebut. Naskah pesanan. Pengertian naskah pesanan sederhananya adalah naskah yang dipesan oleh penerbit. Hal ini yang sering terjadi, misalnya sedang akan diselenggarakan ujian nasional SMP hingga SMA di Indonesia. Maka penerbit akan meminta penulis pilihannya untuk menulis mengenai kisi-kisi teori, mengenai materi yang memuat berbagai pelajaran yang akan diujikan pada saat ujian nasional tersebut. Lalu ada naskah yang dicari editor. Naskah yang dicari editor adalah jenis naskah ketiga. Pengertian naskah dari editor ini adalah naskah yang dibutuhkan editor sehingga editor perlu mencari naskah terbaik untuk diterbitkan. Naskah terjemah. Jenis naskah yang selanjutnya naskah terjemah. Pengertian naskah terjemah merupakan naskah yang berasal dari bahasa asing dan perlu diterjemahkan ke dalam bahasa ibu. Biasanya dalam hal ini penerbit meminta penulis atau mencari penulis yang mahir menerjemahkan teks dengan bidang yang linear dengan bidang naskah yang akan diterjemahkan. Naskah sayembara. Pengertian naskah sayembara adalah naskah yang dicari melalui proses sayembara atau bahasa kekiniannya adalah lomba dan ajang menulis. Sayembara ini biasanya dibuat oleh penerbit untuk mendapatkan penulis-penulis baru. Dan yang terakhir ada naskah kerjasama. Pengertian naskah kerjasama adalah naskah yang diterbitkan atas dasar persetujuan atau kerjasama yang dijalin penerbit dengan lembaga atau institusi atau instansi tertentu. Biasanya instansi tertentu tersebut akan memberikan naskahnya kepada penerbit untuk diterbitkan. Proses penciptaan naskah. Yang pertama atau yang A, yaitu konsep kreatif. Konsep kreatif sendiri dibagi menjadi 6. Yang pertama ada judul, yang kedua ada tema, yang ketiga ada plot atau alur, yang keempat itu ada sudut pandang atau point of view, yang kelima itu ada latar, dan yang terakhir ada premis. Oke, yang kedua atau yang B, yaitu konsep produksi. Konsep produksi adalah improvisasi pemandu wisata di lapangan dengan tujuan untuk menyesuaikan informasi yang ingin disampaikan kepada turis dengan situasi di lapangan. Terus yang terakhir atau yang ketiga, atau juga yang C, yaitu konsep teknis. Konsep teknis sendiri adalah penulis mulai menulis dengan media laptop, kertas, dan pulpen sebagai media catatan untuk mempermudah dalam pembuatan naskah pemandu. Berikutnya ada lembar kerja penulis naskah. Lembar kerja penulis naskah sendiri terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, konsep penulisan naskah. Yang kedua ada karakteristik.
Yang ketiga ada latar atau setting. Yang keempat ada treatment. Dan yang terakhir ada skenario. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu contoh naskah pemanduan pariwisata. Jadi, setiap naskah pemanduan pariwisata dibagi ke dalam 3 bagian. Struktur naskah ini ada pembukaan, kemudian ada isi naskah, dan yang terakhir ada penutup. Pembukaan ini biasanya terdiri dari penyapaan terhadap turis, kemudian ada penyambutan, penjelasan jadwal di awal jadwal gitu, kemudian ada pengenalan terhadap pemandu wisatanya dan supir wisata, contohnya pada slide pertama dan kedua. Lanjut. Ini adalah slide keduanya. Di sini ada pengenalan sang pemandu wisata sendiri dan ada pengenalan supirnya serta pengalaman supirnya. Lanjut. Kemudian dilanjut dengan isi. Isinya ini isi naskah terdiri dari penjelasan terhadap turis terkait dengan jadwal perjalanan mereka. Dimulai dari mana, kemana, lalu ada penjelasan tentang gedung balai kota yang ada di Medan. Itu dibangun oleh siapa, pada tahun berapa, kemudian arsitekturnya, dilanjut dengan jadwal selanjutnya, yaitu perjalanan ke hotel. Lanjut. Kemudian di slide ini terdapat 2 bagian, yaitu isi naskah dari kalimat pertama ke kalimat keempat. Itu isi naskah, yaitu tentang penjelasan jadwal selanjutnya. Lalu ada bagian penutup, mulai dari kalimat yang dimulai dengan kata Anda, dilanjut dengan bisa beristirahat dan melanjutkan tur ini lagi besok. Selanjutnya kita akan mengantar Anda kembali ke hotel supaya Anda bisa beristirahat dan melanjutkan tur ini lagi besok. Kemudian saya berharap Anda bisa tidur dengan nyenyak di hotel yang sudah kami siapkan untuk Anda sekalian. Itu termasuk dalam bagian penutup. Lanjut. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan.